Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang produksi massal. Mengetahui dari pengertian produksi massal, kemudian ciri-ciri produksi massal, dan yang terakhir perencanaan produksi massal. Yang pertama, pengertian dari produksi massal. Tentunya kalian sudah sering mendengar pengertian dari produksi atau kata-kata dari produksi itu apa sih? Produksi itu merupakan proses mengubah barang atau proses menghasilkan suatu barang agar mempunyai kegunaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Jadi jelas tujuan dari produksi itu adalah untuk menghasilkan barang, kemudian menambah dan meningkatkan nilai guna barang yang sudah ada ya. Dan yang pastinya untuk bisa memperoleh tambahan penghasilan untuk memenuhi semua kebutuhan manusia ya. Sedangkan pengertian massal itu merupakan kegiatan yang melibatkan kehadiran orang banyak ya, secara massal atau secara besar-besaran. Jadi di sini dapat disimpulkan pengertian dari produksi massal itu apa? Produksi massal itu merupakan sebuah kegiatan memproduksi yang dibuat dalam jumlah yang cukup banyak atau cukup besar ya, dimana yang manfaatnya untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Sekali lagi saya ulangi, produksi massal itu merupakan suatu kegiatan memproduksi barang dalam jumlah yang cukup besar dan menentukan terlebih dahulu standar spesifikasinya ya. Jadi biasanya produksi massal itu memiliki ciri khas antara lain model, bentuk, dan rasa tidak mudah mengalami perubahan ya. Adapun contohnya dalam proses produksi massal yaitu contohnya pembuatan sepeda motor, pembuatan mobil, pembuatan sepeda, dan barang-barang elektronik. Ada juga di sini gambarnya, bisa kalian lihat, ini merupakan proses produksi massal di bidang garmen ya. Itu salah satu contoh produksi massal ya, karena jumlah yang dihasilkan itu cukup banyak. Kemudian mereka banyak menggunakan atau proses pembuatannya menggunakan. Selanjutnya ciri-ciri produksi massal ya. Yang pertama itu dunia usaha maupun dunia industri mampu menghasilkan produk dengan biaya rendah namun jumlahnya banyak ya. Jadi karena proses ini dilakukan secara besar-besaran ya atau secara massal, itu biasanya biaya yang dikeluarkannya itu rendah. Jadi bisa menghemat biaya. Kemudian yang kedua, mampu menguasai pasar dalam tujuan produksi ya. Karena jumlahnya itu banyak, maka barang-barang tersebut mampu menguasai pasar ya. Jadi bisa disebar dimanapun untuk orang-orang yang membutuhkan atau yang ingin membeli produk tersebut ya.
Kemudian yang ketiga itu produk banyak dijual di pasar bebas ya. Ini juga sama, karena jumlahnya cukup besar, maka produknya juga bisa dipasarkan dimanapun ya. Kalian bisa menemui produk-produk tersebut. Contohnya, kalian pengen membeli HP baru. Tentunya kalian tidak harus pergi ke perusahaan pembuatan HP ya, tapi kalian bisa beli di counter-counter terdekat ya. Begitu halnya jika kalian ingin membeli sepeda motor, kalian tidak harus pergi jauh-jauh ke perusahaan pembuatan sepeda motor, karena sepeda motor tersebut sudah bisa dijual di pasar-pasar bebas ya. Karena apa? Karena jumlahnya juga cukup besar. Kemudian yang keempat, hampir produk terbuat sama dan tidak mempunyai variasi produk ya. Karena di sini jumlahnya cukup besar, maka biasanya untuk jenisnya atau untuk modelnya itu tidak bervariasi ya. Contoh pembuatan motor matic. Maka pada saat proses produksi itu hanya satu model yang dikeluarkan ya. Satu kali produksi itu satu model atau satu variasi. Kemudian yang terakhir, persediaan pemenuhan permintaan pada masa tunggu dalam memproduksi produksi massal harus terpenuhi ya. Karena di sini biasanya pemenuhan permintaan atau pemesanan ya oleh konsumen itu juga harus terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, produksi massal merupakan sebuah metode memproduksi dengan biaya yang rendah. Jadi harus diingat ya, produksi massal itu metode memproduksi dengan biaya rendah, kemudian jumlahnya itu cukup besar atau jumlahnya itu banyak ya. Oleh sebab itu, ada beberapa kelebihan dalam melakukan produksi massal. Kelebihan dari produksi massal. Yang pertama, efisiensi waktu secara ekonomi ya. Karena produksi massal itu pada setiap pekerja melakukan hal yang sama, kemudian menggunakan peralatan yang sama ya, otomatis proses produksi bisa terus berjalan ya. Nah, karena itu maka para produsen mampu membuat produksinya menjadi lebih singkat ya. Dan mempersingkat waktu ini akan lebih mengefisiensikan waktu yang dibutuhkan ya. Jadi bisa menghemat waktu. Kemudian yang kedua, bisa menghemat biaya produksi. Kenapa bisa demikian? Karena proses produksi barang itu dalam jumlah yang besar atau jumlah yang banyak ya, otomatis perusahaan baik itu dunia usaha maupun dunia industri itu pastinya akan mendapatkan potongan harga pada saat pembelian bahan baku. Kenapa bisa mendapat potongan harga? Karena pembelian bahan baku tersebut jumlahnya cukup besar ya. Nah, karena jumlahnya cukup besar, maka dapat menghemat biaya produksi ya. Kemudian salah satu ciri khasnya lagi dalam produksi massal itu adalah mesin-mesin yang digunakan itu mesin-mesin canggih. Jadi mampu mengurangi biaya tenaga kerja atau tidak membutuhkan biaya tenaga kerja secara banyak. Kemudian yang ketiga, kelebihannya itu kecilnya keakuratan kesalahan dan keakuratan tinggi. Nah, karena prosesnya itu menggunakan mesin-mesin yang modern, sehingga proses produksinya itu lebih akurat, efisien, dan optimal ya. Jadi hal tersebut bisa
meminimalisasi tingkat resiko kesalahan manusia dalam menghasilkan atau dalam memproduksi barang. Nah, untuk produksi massal di sini juga mempunyai beberapa kekurangan atau kelemahan ya. Yang pertama itu kekakuan dalam melakukan produksi ya, karena proses produksinya dikerjakan oleh mesin, maka segala kegiatan produksi akan terpengaruh apabila ada kesalahan atau ada salah satu gangguan dalam salah satu mesin yang digunakan ya. Ini biasanya akan sangat menghambat proses produksi atau desain produknya ini bisa sangat sulit dilakukan apabila ada salah satu kerusakan. Kemudian yang kedua, proses produksinya itu kurang bervariasi seperti tadi sudah saya jelaskan ya. Di sini kemasannya akan menyulitkan produsen ya, karena kurang bervariasi. Kenapa? Karena kalau dilakukannya secara massal dan modelnya itu bervariasi akan sangat menghambat atau menyulitkan. Kemudian yang ketiga, jaminan yang tidak mendukung. Artinya tidak ada jaminan sebuah produk akan laris di pasaran ya. Kita belum tentu tahu apakah produk yang dihasilkan itu dalam jumlah yang banyak bisa laku terjual sampai benar-benar habis di pasaran ya. Contohnya ini ada proses produksi massal pembuatan kerajinan ya. Sampai di sini semoga. Selanjutnya perencanaan produksi. Sebelum kita melakukan produksi atau sebelum kita ingin menghasilkan suatu barang, tentunya kita harus mempunyai perencanaan terlebih dahulu ya. Perencanaan produksi itu merupakan proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk tersebut bisa dikenal di pasaran ya. Jadi, tahap rencana produksi yang baik, tujuan dunia usaha maupun dunia industri tidak akan dapat dicapai dengan efektif dan efisien ya. Jadi kalau kalian ingin menjadi seorang produsen ya, ingin menghasilkan suatu produk, maka harus mempunyai perencanaan produk terlebih dahulu ya. Ide-ide produk yang akan dibuat kemudian nanti ditindaklanjuti sampai produk tersebut bisa dijual atau dipasarkan. Kemudian ini ada beberapa pengertian perencanaan menurut beberapa ahli ya. Saya akan langsung membacakan atau menjelaskan kesimpulannya saja. Jadi perencanaan produk itu merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam memanajemen dunia usaha maupun dunia industri. Dengan melakukan perencanaan yang tepat pada proses produksi, maka dapat menimbulkan efisiensi yang tinggi dan mampu meningkatkan pendapatan dunia usaha maupun dunia industri ya. Begitu juga sebaliknya, apabila dunia usaha tidak mampu melakukan perencanaan dengan baik, maka akan menimbulkan suatu keterlambatan pemasukan biaya ya. Jadi harus mempunyai perencanaan yang baik agar hasilnya juga akan baik pula. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.